Selamat sore, perkenalkan, nama saya Deborah Kaila Sitorus dengan NIM C0C025006 dari Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran operasional atau penjualan. Yang pertama, definisi anggaran operasional atau penjualan. Anggaran merupakan suatu metode penerjemah tujuan dan sasaran organisasi menjadi hal yang operasional yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan mata uang tertentu dan satuan ukuran lain dan disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit satuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Anggaran operasional adalah rencana keuangan komprehensif yang menguraikan pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan untuk periode tertentu. Anggaran ini memetakan uang yang masuk ke bisnis dan biaya menjalankan operasional sehari-hari, mulai dari gaji, karyawan, dan utilitas hingga biaya pemasaran. Anggaran penjualan merupakan rencana tertulis yang dinyatakan dalam angka dari produk yang akan dijual perusahaan pada periode tertentu, menurut Navarin 2013. Yang kedua, tujuan, fungsi, dan manfaat anggaran penjualan. Tujuan dan fungsi anggaran penjualan. Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu, tujuan penyusunan anggaran penjualan adalah untuk merencanakan setepat mungkin tingkat penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian yang dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Fungsi dari anggaran penjualan dalam perusahaan yaitu yang pertama, sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Yang kedua, sebagai alat pengorganisasian. Yang ketiga, sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Adapun manfaat anggaran perusahaan yaitu yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Yang keempat, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Yang pertama, faktor pemasaran. Yang kedua, faktor keuangan. Yang dimana perusahaan perlu memperhatikan mengenai kemampuan modal kerja yang mendukung pencapaian target penjualan yang akan dianggarkan, seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, melakukan biaya promosi produk, dan masih. Yang ketiga, faktor ekonomis, yang dimana perusahaan perlu memperhatikan meningkatnya penjualan akan meningkatkan laba atau menurunkan laba. Yang keempat, faktor kebijakan perusahaan, yaitu membuat produk dengan kualitas terbaik sehingga kesempatan untuk menjual produk dengan kualitas yang ada di bawahnya pada perusahaan lain akan tertutup. Yang kelima, faktor perkembangan penduduk. Perkembangan produk akan sangat mempengaruhi anggaran seperti peningkatan angka kelahiran yang mampu meningkatkan konsumsi pakaian, susu, mainan, dan lain sebagainya. Yang keenam, kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Yang ketujuh, faktor teknis, yaitu seperti mesin dan alat yang mampu memenuhi target penjualan atau bahan baku dan juga biaya tenaga kerja. Yang delapan, faktor lainnya. Ada dua faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran penjualan menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu, yaitu yang pertama, faktor internal yang mencangkup penjualan pada tahun sebelumnya, kebijakan perusahaan terkait masalah penjualan, kapasitas produksi dan potensi perluasannya, tenaga kerja karyawan, modal kerja, serta fasilitas lain yang mampu menunjang operasional perusahaan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal mencangkup kondisi persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan,
tingkat pertumbuhan masyarakat, elastisitas permintaan pada harga barang yang diproduksi, serta berbagai kebijakan pemerintah. Yang keempat, hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan. Menurut Agus Ahyari, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat menyusun anggaran, yaitu yang pertama, rincian jumlah dan juga jenis produk yang dijual oleh perusahaan. Yang kedua, rincian daerah dilakukannya pemasaran. Yang ketiga, diskriminasi harga yang diterapkan. Yang keempat, diskon atau potongan harga. Yang kelima, rincian penjualan bulanan. Yang kelima, prosedur penyusunan anggaran penjualan. Menurut Gunawan Adi Suproto, ada beberapa langkah dalam penyusunan anggaran penjualan, yaitu yang pertama, penentuan dasar-dasar anggaran, yaitu A. Penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan. B. Penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan. C. Penentuan strategi pasar yang dipakai. Yang kedua, penyusunan rencana penjualan, yaitu A. Melakukan analisis ekonomi dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro seperti moneter, kependudukan, kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, teknologi, serta menilai akibatnya terhadap permintaan industri. Yang kedua, melakukan analisis industri. Dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. C. Melakukan analisis prestasi penjualan yang lalu. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu, dengan kata lain, untuk mengetahui market share yang dimiliki perusahaan di masa lampau. D. Analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan mencari target penjualan di masa depan dengan memperhatikan faktor-faktor produksi seperti bahan mentah, tenaga kerja, kapasitas produksi, dan keadaan permodalan. E. Menyusun forecast penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa yang lalu. F. Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan atau budget sales. G. Menghitung rugi laba yang diperoleh. H. Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang berkepentingan. Yang terakhir, kegunaan anggaran penjualan. Yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun anggaran unit yang akan diproduksi. Yang kedua, sebagai dasar untuk menyusun anggaran kas karena penjualan tunai akan mengakibatkan pemasukan kas. Yang ketiga, sebagai dasar untuk menyusun anggaran piutang karena penjualan kredit akan mengakibatkan bertambahnya piutang perusahaan. Sekian dari penjelasan saya tentang penyusunan anggaran operasional atau penjualan. Terima kasih.